warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 18606013, lokal A1 2018, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada video kali ini saya akan membuat praktek konseling individu bersama dengan konseling saya yang bernama inisial W. W merupakan mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan. W ini memiliki permasalahan, di mana permasalahannya itu dia ingin segera pulang ke rumahnya yang ada di Sebatik, agar dia bisa kumpul lagi dengan keluarganya dan bisa berpuasa dengan keluarganya. Akan tetapi dia belum bisa pulang dalam waktu dekat ini, dikarenakan dia masih menunggu jadwal praktikumnya yang akan dilaksanakan secara tatap muka. Tetapi hingga saat ini dia belum dikabari oleh dosen tersebut, hingga membuat dia menjadi dilema. Konseling individu ini menggunakan pendekatan SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Langsung saja mari kita saksikan video edukasi ini ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan siapa? Dengan Widiawati, Bu. Widiawati. Saya panggil Widya aja ya biar lebih akrab. Baik, Bu. Widya, ngomong-ngomong Widya ini apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kakak sudah baik-baik aja. Alhamdulillah kalau kamu baik-baik aja. Tetap jaga kesehatan ya meski dalam masa pandemi ini. Ya, Bu. Saya juga selalu mengusahakan dan lakukan itu untuk olahraga. Alhamdulillah bagus kalau begitu. Mengingat juga dalam masa pandemi ini kan kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan, rajin olahraga dan sebagainya. Widya, kesibukannya saat ini apa saja selama masa pandemi? Kesibukan saya itu, Bu, ya kuliah online. Saya juga punya kegiatan organisasi di luar kampus. Oh seperti itu. Ngomong-ngomong Widya kuliahnya di mana nih? Saya kuliah di UBT, Bu. Oh kamu kuliah di UBT. Sudah semester berapa nah Widya? Saya sekarang jalan semester 4. Oh sudah semester 4, berarti kurang lebih 2 tahun lagi bisa lulus ya? Amin, Bu. Amin. Semoga cepat lulus wisuda. Amin. Kamu tetap semangat ya kuliahnya. Semoga kuliah kamu bisa berjalan dengan lancar sesuai keinginan kamu. Iya, Bu. Terima kasih buat nasihatnya. Ngomong-ngomong, nah Widya tadi kesini naik apa? Oh, saya kesini tadi, Bu, ya, bukan sama teman saya. Cuma teman saya sekarang sudah pulang. Tapi nanti kalau saya ingin pulang, nanti dia jemput lagi. Oh seperti itu. Nah Widya puasa kah hari ini? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah kalau begitu semoga puasa kamu dapat berjalan dengan lancar ya pada hari ini. Amin. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Saya senang sekali nih Nak Widya menyempatkan waktu Nak Widya datang kemari. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada saya? Jadi begini, Bu, ini saya mempunyai sedikit masalah. Oh seperti itu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya ingin bertanya nih kepada Nak Widya, apakah Nak Widya pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Oh belum pernah. Jadi ini yang pertama ya buat Nak Widya? Iya, Bu. Baik, karena ini yang pertama untuk Nak Widya, saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai konseling ini. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ya, konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari konselor. Saya sebagai konselor di sini kepada Nak Widya sebagai konselingnya di sini. Kemudian dalam bimbingan konseling ini memiliki beberapa asas yang harus dipatuhi oleh setiap konselor. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan.
Saya ingin bertanya nih kepada Nak Widya, apakah Nak Widya datang kemari secara sukarela? Saya langsung secara sukarela. Bagus kalau begitu. Berarti saya tidak pernah nanti setelah Nak Widya menceritakan permasalahan Nak Widya, saya tidak akan menekan Nak Widya untuk menceritakan semua permasalahan Nak Widya, tetapi Nak Widya sendiri yang akan menjelaskan permasalahan Nak Widya sendiri kepada saya, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini dalam proses konseling yang akan kita lakukan, Nak Widya harus terbuka kepada ibu supaya ibu tahu permasalahan yang sedang Nak Widya rasakan saat ini. Kemudian saya dapat membantu Nak Widya untuk mencari solusi dari permasalahan yang Nak Widya alami saat ini. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini selama proses konseling terjadi, Nak Widya ceritakan semua permasalahan Nak Widya, hanya Nak Widya dan saya yang tahu. Saya tidak akan memberitahukan kepada siapapun, dan data-data dari Nak Widya akan saya rahasiakan, tidak akan saya bocorkan kepada siapapun, seperti itu. Nah, selain itu, konseling ini juga memiliki batasan waktu. Sebelum kita memulai konseling ini, ada baiknya kita sepakati dulu nih waktunya berapa menit. Waktunya itu ada sekitar paling lambat sih 20 menit. Jadi, selama proses konseling ini kita akan melakukan selama 20 menit. Nak Widya bisa menyampaikan permasalahan kepada saya selama 20 menit itu. Akan tetapi apabila selama 20 menit nantinya setelah kita diskusi, tetapi kita belum menemukan solusi dari permasalahan Nak Widya, kita bisa atur jadwal selanjutnya lagi untuk melakukan konseling guna kita bisa menyelesaikan permasalahan Nak Widya. Begitu. Bagaimana Nak Widya, apakah bisa dimengerti? Baik, karena Nak Widya sudah memahami dengan apa yang saya katakan tadi, ada baiknya kita langsung mulai saja ya konseling pada hari ini. Baik, tadi kan Nak Widya sempat cerita pada saya kalau Nak Widya itu memiliki permasalahan. Nah, saya ingin tahu nih, apa permasalahan Nak Widya? Begini Bu, sebenarnya saya itu ingin segera pulang ke rumah saya di Sebatik, cuman saya itu masih ragu untuk pulang dalam waktu dekat ini. Oh, ternyata Nak Widya ini dari Sebatik ya? Iya Bu, saya berasal dari Sebatik. Terus kenapa kamu nggak bisa pulang dalam waktu ini? Kan setahu saya tuh ini kan masa pandemi. Nah, di mana masa pandemi ini orang-orang itu sekolah dan kuliah itu secara online, selagi ada jaringan internet, pasti di mana saja bisa melakukan kuliah kan? Iya Bu, memang kuliahnya saya saat ini dilakukan secara online, tetapi pada semester ini kuliahnya dilakukan secara campuran, yaitu online dan offline. Oh, emang bisa dilakukan seperti itu ya? Iya Bu, memang kuliahnya saat ini itu dilakukan secara online. Tetapi pada semester ini kuliahnya itu dilakukan secara campuran, yaitu online dan offline. Seperti itu Bu. Saya bisa memahami dengan apa yang Nak Widya rasakan saat ini. Sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, kita tetapkan dulu bahwa permasalahan Nak Widya saat ini yaitu Nak Widya ini ingin segera pulang ke rumah Nak Widya di Sebatik. Akan tetapi Nak Widya itu masih ragu-ragu karena apabila nanti Nak Widya pulang, tiba-tiba dosennya meminta Nak Widya untuk praktikumnya dilakukan secara tatap muka, sedangkan Nak Widya ini ada di Sebatik. Pasti Nak Widya itu dilema kan, kalau misalnya Nak Widya mau pulang, pasti Nak Widya berpikir lagi kalau pulang pasti nanti kalau misalnya tiba-tiba dosennya menghubungi untuk melakukan praktikum secara online, pasti Nak Widya pasti dilema lagi nih, mau balik ke Tarakan atau enggak, pasti begitu kan? Iya Bu, seperti itu. Terus apa yang Nak Widya harapkan dari permasalahan ini? Yang kalau
kalau bisa saya ingin agar dosen saya bisa segera memberikan kepastian Bu, kalau memang jadi praktikum offline-nya itu kapan akan dilaksanakan, apakah dalam waktu dekat ini ataukah sudah lebaran seperti itu Bu. Saya juga selalu telepon sama orang tua saya untuk segera pulang agar bisa puasa bersama. Tapi di sisi lain saya mikir juga Bu, kalau misalkan saya pulang sekarang, saya takutkan tuh kalau tiba-tiba dosen saya minta praktikumnya secara offline, baru saya sudah berada di Sebatik kan. Ya tidak mungkin saya balik lagi ke Tarakan Bu, karena tiket speed juga mahal saat ini. Saya tidak mau buang-buang uang hanya karena masalah ini Bu. Seperti itu Bu. Baik, pada skala 1 sampai 10, pada skala berapa kamu saat ini bahwa masalah ini akan dapat segera terselesaikan? Pada skala 3 Bu. Baik, Nak Widya, misalkan nih kamu bayangkan ya, bayangkan aja misalkan saat ini saya tuh punya kantong ajaib, yang dimana kantong ajaib ini bisa mengabulkan segala permintaan dan harapan kamu. Kira-kira apa yang kamu inginkan? Kalau bisa Bu, mungkin saya ingin dosen saya itu memberikan kepastian tepatnya kapan praktikum saya dimulai, agar saya bisa memastikan saya bisa pulang atau tidak gitu. Seperti itu. Baik, apa yang akan Widya lakukan agar bisa segera pulang ke Sebatik kira-kira nih? Mungkin saya akan mencoba menghubungi dosen saya menanyakan kapan tepatnya akan dilakukan praktikum saya. Baik, saya senang sekali nih dengan apa yang akan kamu lakukan. Dan apabila itu dilakukan secara sungguh-sungguh, saya rasa Nak Widya bisa segera pulang ke Sebatik dan bertemu dengan keluarga Nak Widya yang ada di Sebatik. Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha semampu saya untuk memberanikan diri bertanya kepada dosen saya nantinya. Pada skala 1 sampai 10, seberapa penting sih keputusan ini harus dilakukan oleh Nak Widya? Pada skala 9 Bu. Wah, tinggi juga ya ternyata. Berarti keputusan ini sangat penting dan harus terlaksanakan. Kalau seperti itu, kira-kira kapan nih Nak Widya akan melakukan itu keputusan Nak Widya? Mungkin saya lakukan setelah pulang dari sini atau besok mungkin Bu. Karena rencana saya Bu, pada minggu depan nanti ini saya ingin pulang Sebatik. Baik, baguslah Kak, apabila memang seperti itu, karena menurut saya lebih cepat itu ya lebih baik. Dan semoga apa yang Nak Widya harapkan segera terkabulkan, agar Nak Widya bisa segera pulang ke Sebatik dan bisa berpuasa pada tahun ini bersama dengan keluarga Nak Widya. Iya Bu, amin. Semoga saya juga berharap seperti itu Bu. Baiklah Nak Widya, dari awal hingga akhir kita sudah membicarakan permasalahan Nak Widya saat ini, yaitu Nak Widya itu ingin segera pulang ke Sebatik agar Nak Widya bisa segera berkumpul dengan keluarga Nak Widya, bisa berpuasa bareng tahun ini bersama-sama dengan keluarga Nak Widya. Mengingat juga ini sudah masuk bulan suci Ramadan, akan lebih indah apabila Nak Widya bisa berpuasa dengan kedua orang tua dan keluarga Nak Widya yang ada di Sebatik. Iya Bu. Baik, apakah ada hal lagi yang ingin Nak Widya sampaikan kepada saya? Itu saja Bu, mungkin untuk saat ini. Tapi kalau misalkan saya punya masalah lagi, kapan-kapan saya bisa ya ketemu Ibu lagi. Oh, dengan senang hati. Kamu bisa, kalau misalnya kamu punya permasalahan lagi nih yang kamu tuh tidak bisa selesaikan, pecahkan
kok hubungi saya kapanpun, tetapi kita bisa membuat jadwal terlebih dahulu ya untuk melakukan konseling ini. Baik, Bu. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, kita akhiri aja ya pertemuan pada hari ini. Karena mengingat juga waktu kita sudah habis, harapan saya semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini itu semoga bisa bermanfaat buat kamu dan juga saya. Dan semoga apa yang kamu harapkan bisa segera terkabulkan atau bisa segera pokoknya semoga lah harapan kamu ingin pulang ke Sebatik itu bisa segera terrealisasikan. Seperti itu. Amin. Iya, Bu. Terima kasih juga sudah membantu saya. Ya, Nak Widya, sama-sama. Kapan-kapan jika kamu ingin bertemu saya, jika ada permasalahan, kamu bisa bermain ke sini. Tetapi kita bisa membuat jadwal pertemuan dulu terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan konseling.